Halo semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Korea. Nah, hari ini seperti yang kalian udah lihat, aku bawa tamu spesial nih. Ada Yuna Nuna. Aduh, spesial. Ya, halo teman-teman. Aku Yuna. Nah, buat mungkin teman-teman yang belum kenal, Yuna ini punya channel ya. Nama channelnya apa coba? Yuna Nuna. Yuna Nuna. Nuna itu artinya kakak kalau di Korea. Jadi kakak Yuna. Kakak Yuna. Nah, Yuna ini orang Korea asli, guys. Asli, bukan bohongan. Orang Korea asli yang bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, hari ini aku ngundang Yuna Nuna tuh buat apa sih? Kita tuh mau cerita tentang apa sih? Teman-teman bisa nebak nggak? Coba. Nah, kita mau ngomong tentang apa sih? Kita ini mau bahas satu topik yang sangat menarik. Kalau aku sama orang Indonesia biasanya sering banget ditanya, kakak agamanya apa gitu. Benar. Aku sebenarnya jarang jawab kalau tentang agama. Dan di Korea tuh sebenarnya banyak sih yang beragama. Tapi kalau kali ini kita mau bahas agama sesat gitu. Iya, teman-teman. agama sesat ya, yang kontroversial gitu. Iya. Jadi tuh sebenarnya dibilang agama sesat juga kurang tepat kali ya, lebih Iya tepatnya dibilang kayak cult atau aliran sesat gitu. Jadi aku tuh dapat banyak pertanyaan juga di Instagram, banyak yang nanya ke aku, karena pernah nggak sih ngalamin disamperin sama aliran sesat di Korea? Kan katanya banyak tuh yang sesat, yang aneh-aneh di Korea. Nah, Iya. pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Makanya hari ini aku mau ceritain pengalaman aku, sekalian juga pengalamannya Yunaoni yang Iya. Korea asli nih Iya, ya. Gimana iya. sih dia pernah ngalamin apa enggak? Banyak gitu. banget. Nah, makanya buat teman-teman yang penasaran, pantangin terus ya sampai video ini habis. Oke. Jadi kita mau mulai nih dari ceritanya Yunaoni dulu kali ya, karena Yunaoni kan yang orang Korea nih notabene-nya Iya. gitu kan. Gimana sih, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Agama yang diakui oleh pemerintah Korea ada 4 agama di Korea. Nah, pertama Buddhism, terus yang kedua Katolik, terus sama Kristen, terus yang satu lagi Won Buddhism. Won Buddhism kalau ini asalnya memang Korea, jadi ini baru lebih setahun kayaknya. Bisa dibilang agama baru ya, tapi memang 4 agama ini diakui oleh pemerintah Korea. Dan selain itu ada juga sih, ada beberapa lagi, tapi memang kalau masyarakat Korea kebanyakan punya agama dari 4 ini. Terus aku pernah ketemu teman-teman orang Korea, tapi agamanya bukan yang dari agama 4 yang tersebut tadi itu. Kalau suatu agama itu tuh nggak boleh wamil gitu. Sebenarnya kan di Korea tuh wamil kan, wajib militer kalau cowok. Tapi temen aku ini tuh dia kayak nggak wamil gitu terus. Aku nanya kan, kok kamu nggak wamil gitu? Emang dari agamanya gitu. Nah, jadi kalau itu jadi masalah, di penjara 2 tahun. Seharusnya kan di militer 2 tahun, tapi dia di penjara gitu. Jadi dia milihnya itu. Milih penjara gitu. Oke. Atau pas corona. Oh iya. Jadi Korea awalnya kayak parah banget kan. Gara-gara Satu aliran ya. Aliran bukan agama. Waktu itu aku shock banget. Beneran shock banget. Aku punya 2 junior yang sangat dekat sama aku. Yang satu nggak sebelum ada corona ya. Dia sebenarnya seharusnya datang masuk ke kelas, tapi dia nggak datang gitu kan. Terus aku nungguin tapi dia nggak datang. Terus pas jam istirahat dia nelpon, tiba-tiba nelpon sambil nangis gitu. Kak gitu. Terus dia nggak bisa ngomong lagi gitu kan. Terus aku kaget loh, kok anaknya gitu, kenapa gitu. Dia kayak curhat gitu, Kak ternyata. Jadi ini mungkin yang nangis ini mungkin si A. Terus Kak ternyata si B ini Sinchonji. Awalnya si B itu ngajak si A ke satu tempat kayak ada seminar gitu, dia bilang. Ada seminar, tapi seminarnya tentang kayak mental health, kayak tahu gak sih? Kayak gitu. Itu tapi tempatnya di kampus SNU loh, Seoul University ya, maksudnya Seoul National University itu univ yang paling bagus di Korea. Nah itu seminarnya di situ, jadi dia gitu. Terus dia memang biasanya tuh kayak tertarik banget sama yang seminar seperti itu kan. Jadi dia pergi. Habis itu ada kelas selama 6 bulan gitu, tapi setiap hari, setiap malam selama 3 jam. Oke. Belajarnya tentang agama kayak baca Bible gitu sih. Dia kirain itu memang agama kayak Kristen biasa kayak gitu kan. Hari terakhir di kelasnya mereka bilang kita sebenarnya Sinchonji.
Jadi dia kayak shock banget loh. Dari awal dia emang kayak itu jadi percayaannya dia kan. Dulunya nggak punya agama. Setelah dia kenal orang-orang di situ, dia menganggap ini sebagai agama dia sendiri gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya udah kayak ketahuan gitu. Ini sebenarnya kalau orang Korea lihat agama itu memang pada bilangnya iya, ini apa sih? Ya susah gitu. Dia jadi dihubungi kan sama teman yang dekat gitu kan. Jadi dia shock banget dan habis itu selama berapa bulan dia tuh kayak nggak bisa melakukan kehidupan biasa gitu. Jadi soalnya dia udah kayak panik banget gitu. Sebenarnya ini kayak serem sih. Jadi kalau di Korea tuh kalau ngajak orang ke aliran sesat itu biasanya tuh diam-diam, nggak bilang-bilang kalau ini. Tapi ujung-ujungnya kenyang paco. Jadi percaya gitu. Jadi ketarik aja. Jadi ketarik gitu. Habis itu mereka tuh udah nggak bisa judge sendiri gitu loh. Udah percaya gitu. Habis itu mereka mikir ini yang memang benar gitu kan. Biasanya di deket kampus banyak yang kayak gitu. Jadi satu kampus di Korea itu memang kebanyakan mahasiswa jadi punya aliran sesat yang tersebut itu. Tapi itu memang kenapa bahaya karena mereka menurut aku ya, mereka tuh approach-nya tuh pintar gitu loh. Pinter banget. Iya, jadi approach-nya pintar emang banget. Approach-nya pintar banget. Kalau kayak aku nih, aku tuh nggak tahu sebenarnya dia nih aliran apa. Cuman kayaknya aku curiganya dia tuh ya Shincheonji itu gitu kan. Jadi tuh kalau aku waktu itu ceritanya, kalau di Korea nih teman-teman pasti kalian tahu lah, di Korea tuh negaranya aman kan ya. Jadi kalau kita mau keluar malam-malam juga sebenarnya nggak masalah. Aku sebagai cewek juga nggak masalah gitu. Nah waktu itu jadi udah lulus lagi cari kerja gitu, masih di Busan. Nah aku tuh habis dari rumah teman aku, rumah aku sama rumah teman aku tuh kayak cuman beda 3 atau 4 blok lah, dekat gitu, deket banget. Cuman ya harus tetap harus jalan kan. Emang udah malam, udah sekitar jam 11 jam 12 gitu, udah malam kan. Jalan nih ke arah pulang kan dari sini misalnya jalan. Nah setelah nyebrang itu aku dipanggil dari orang sama orang di belakang. Kan aku nggak mikir panjang ya dipanggil gitu, iya gitu kan. Kayak iya si orang ini bilang, iya nih aku lihat kamu pakai anting gitu kan. Aku kan suka pakai anting macam-macam yang cantik-cantik gitu kan. Kamu suka aksesoris ya, dia bilang gitu. Tuh aku bilang iya kenapa emangnya gitu kan. Terus yang nanyain aku tuh cewek gitu. Aku tuh mau bikin satu kayak brand aksesoris gitu kan. Jadi aku tuh punya beberapa contoh aksesoris yang aku pengen kasih lihat ke kamu gitu kan. Mungkin kamu bisa pilih yang mana yang sesuai selera kamu, dia bilang gitu. Tapi kan ini udah gelap ya. Terus kita kita minggir aja deh kan. Kalau misalnya di Korea tuh yang di ruko-ruko tuh ada yang kayak ruko terus ada tangga naik buat ke toko lain ke atas. Nah itu di depan tangga situ, jadi kita masuk ke situ karena itu terang, ada lampunya kan. Terus dia kasih lihat tuh, nah cincinnya tuh bentuknya kayak bulat kayak biji gitu loh, silver gitu jadi cincin. Terus cuman beda di gantungannya doang. Jadi tuh aku lihat, oh kayaknya aku suka yang ini. Oh iya makasih ya. Jadi terus abis itu dia cerita panjang. Terus tiba-tiba temannya datang. Anggaplah yang tadi pertama kali ke aku si A gitu. Terus si B datang nih tiba-tiba. Oh saya nih kakak kelasnya si A gitu kan. Jadi kita tuh berdua mau bikin bisnis aksesoris ini bareng. Gitu malam-malam di jalan tiba-tiba. Iya terus kan kita mau bikin bisnis ini bareng. Terus dia cerita tuh panjang banget. Terus tiba-tiba dia ngomongnya ngaco. Tiba-tiba ngomong tentang filosofi gitu. Iya betul. Ngomong tentang filosofi gitu kayak, kamu tuh pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kamu harus melakukan sesuatu tapi sebenarnya kamu nggak mau ngelakuin sesuatu gitu. Terus aku kayak iya pernah gitu kan. Pernah ya, contoh gampang lah ya, kita kalau misalnya mau ujian besok kan mau nggak mau harus belajar, walaupun ya kita kadang malas-malasan belajar ya. Aku jawab kayak gitu. Terus dia nanya gitu, namanya siapa gitu kan. Terus kamu di sini ngapain, di Korea ngapain gitu. Terus udah kayak pokoknya dia nanya-nanya gitu. Kamu percaya nggak katanya kalau misalnya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu udah ada yang atur gitu kan? Atau kamu khawatir nggak kalau misalnya ada hal-hal buruk terjadi sama kamu gitu tuh kan? Aku bilang aku percaya sama Tuhan gitu loh. Aku punya agama, aku percaya sama Tuhan gitu kan. Aku percaya dia punya rencana yang baik untuk aku gitu. Aku bilang walaupun mungkin saat ini kejadiannya lagi nggak enak, mungkin situasinya nggak enak buat aku, tapi aku percaya kedepannya Tuhan tuh punya rencana indah untuk aku. Nah aku bilang gitu kan. Terus pokoknya
saat itu yang aku rasain itu adalah aku tuh pusing banget kepala aku. Oh, Jadi iya? kayak tahu gak sih Oni rasanya yang kayak kalau lagi gamgi, lagi full. terus tapi kayak mau pingsan gitu, Iya, iya. kepalanya berat banget kayak gitu. Itu aku merasakan kayak gitu. Aku dengar tuh kayak serem banget Iya. kayak kok merinding itu sih. Itu seru banget. Itu lagi summer loh. Aku tuh kayak bener-bener kayak udah begini, terus dalam hati tuh aku cuma kayak bisa bilang, Tuhan lindungin aku ya, ini aneh banget Tuhan, lindungin aku. Soalnya aku tuh udah kayak, kan aku pegang tas kan di sini, terus aku tuh udah mau buka tas, mau pura-pura ditelepon pacar aku gitu kan, tapi tuh kayak badan aku tuh tidak bergerak gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak berasa kayak somehow apakah ini setengah aku kehipnotis, Iya, tapi iya. nggak sepenuhnya kehipnotis gitu kan. Mungkin dia mau berusaha ngehipnotis aku, tapi akunya bertahan gitu loh, nggak masuk gitu loh. Jadinya makanya akhirnya dia nyerah, terus dia minta kontak aku, terus akhirnya ya udah aku pulang kan. Terus gitu jalan pulang, aku juga was-was takutnya diikutin karena itu udah deket banget sama rumahku gitu loh. Iya. Terus jadinya aku langsung buka HP, aku lihat kontaknya dia, aku langsung delete, langsung blok gitu loh kontak katoknya itu. Karena sebelum dia ngasih aku pulang, dia tuh ngomong kayak gini, kamu jangan kasih tahu ya ke pacar kamu, ke teman kamu, ke teman-teman gereja kamu, ke keluarga kamu kalau kamu ketemu sama kita. Karena sebenarnya aku tuh niatnya baik ke kamu, tapi aku takutnya orang-orang di sekitar kamu nganggep aku berniat jahat. Nah, dia ngomong kayak gitu kan. Dan saat itu tuh aku langsung kayak tep gitu. Karena dulu temen gereja aku nih ada yang kena sama si Chonji juga, dan kata-katanya persis sama. Iya betul. Persis sama. Jangan kasih tahu orang-orang sekitar kamu ketemu aku, karena aku takut teman-teman kamu menganggap aku berniat jahat sama kamu. Di saat itu aku langsung sadar, abis itu pulang kan. Gila, itu pulang sampai rumah aku langsung telepon pacar aku dengan gemeteran. Pacar aku tuh bilang, Nat, kamu tuh kalau misalnya orang nawarin aksesoris, masa sih malam-malam gitu? Udah mau jam 12 loh, Nat, itu nggak masuk akal gitu. Terus aku baru mikir, iya juga ya, kenapa nggak kepikiran gitu? Iya emang gitu. Iya, kan? Tapi untungnya anak pinter deh, udah langsung gitu. Iya, pas itu tuh langsung kayak wah gila. Terus aku tuh bener-bener kayak merinding satu badan pulang-pulang, terus kayak gak berani keluar sendirian gitu abis itu. Kayak serem banget. Aku dengar aja kayak serem banget, aku besok sore tuh tak merinding terus. Wah, nggak kuat dengarnya. Serem banget. Aku sendiri sih nggak pernah diginiin, tapi memang banyak banget kena seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman aku ada beberapa udah jadi believer yang sangat setia di aliran itu. Jadi sebenarnya kalau aku lihatnya tuh kasihan, tapi kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka udah percaya banget ini yang memang benar. Katanya ya, yang aliran itu semuanya pakai Telegram. Jadi misalnya kita download aplikasi Telegram, nanti muncul kan apa yang join Telegram siapa itu, ternyata itu semua yang orang-orang Shinchan ini ternyata semua muncul di Telegram gitu. Kalau orang Korea sebenarnya jarang pakai Telegram. Kan tadi aku ceritain junior aku yang ini, yang 2, ternyata mereka juga ada gitu. Ya guys, jadi ceritanya sampai situ aja. Mungkin kalian dengar cerita kita ada yang merinding juga, karena Yunauni di sini juga merinding. Tapi aku harap kalian have fun dengerin cerita kita. Thank you guys for watching today. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalain loncengnya biar kalian jadi yang pertama kali tahu ketika aku upload video baru. Dan jangan lupa like dan komen. Nah, terus jangan lupa juga untuk kunjungin channelnya Yunauni di ya, jadi kita mau bikin satu video collab lagi itu di channel aku, jadi jangan lupa mampir channel aku Yunanuna. Jangan lupa subscribe juga ya guys, dan juga catch us up on Instagram, di Instagram aku @natasha.js dan juga Instagramnya Yunanuna. Jangan lupa ya follow kita di Instagram juga buat update tentang video-video baru. Oke? Sampai sini aja video hari ini. Terima kasih teman-teman. See you on the next video. Bye-bye. Bye.